Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Devina Kinanti Maharani dengan ujung NIM 500. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan cerminan sikap, etika, serta identitas suatu bangsa. Cara kita berbicara dan menulis menunjukkan bagaimana kita menghargai diri sendiri dan orang lain dan negara kita. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa inilah yang menyatukan berbagai suku budaya dan latar belakang. Namun, seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, penggunaan bahasa Indonesia seringkali mengalami pergeseran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kembali menyadari peran bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah semakin berkurangnya kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penggunaan bahasa yang bercampur dengan bahasa asing, singkat dan berlebihan, atau kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kebiasaan ini banyak terjadi dalam percakapan informal, media sosial, bahkan dalam lingkungan pendidikan. Di media sosial, misalnya banyak orang merasa bebas menggunakan bahasa apapun tanpa memperhatikan etika dan kesantunan. Kata-kata kasar, ejekan, dan ungkapan tidak pantas seringkali digunakan tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, bahasa yang digunakan di ruang publik dapat memengaruhi cara berpikir dan bersikap masyarakat secara luas. Contohnya adalah Timothy Anugrah Saputra. Dia berasal dari Universitas Udayana. Dia ini namanya viral setelah meninggal dunia ketika dugaan perundungan yang dialaminya memucat di media sosial. Di lingkungan sekolah dan kampus masih ada pelajar dan mahasiswa yang kurang memperhatikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam tugas tertulis, presentasi, maupun komunikasi ke dosen maupun guru. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa sering dianggap sebagai hal sepele, padahal bahasa memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan secara jelas dan tepat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bahasa Indonesia dapat kehilangan wibawa dan fungsinya sebagai bahasa persatuan. Selain itu, kebiasaan berbahasa yang kurang baik juga dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, dan menurunnya nilai kesantunan dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi salah satu ruang yang sangat berpengaruh terhadap kebiasaan berbahasa masyarakat saat ini. Banyak orang merasa bebas menggunakan bahasa apapun tanpa memperhatikan etika dan kaidah berbahasan. Padahal apa yang kita tulis di media sosial dapat dibaca oleh orang dan meninggalkan jejak digital. Karena itu, sudah seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang santun, jelas, dan bertanggung jawab meskipun berada di ruang digital. Perlu kita pahami bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki makna yang berbeda tetapi saling berkaitan. Bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya, kita mampu menyesuaikan bahasa dengan lawan bicara dan konteks pembicaraan. Sementara itu, bahasa yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah kebahasaan, seperti tata bahasa, ejaan, pilihan kata yang tepat. Fakta lainnya, bahasa Indonesia telah menjadi identitas nasional sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa ini berperan penting dalam menyatukan bangsa Indonesia dan menjadi bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, kehidupan sosial,
Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, komunikasi menjadi lebih efektif, pesan tersampai dengan jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. Mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita tidak hanya menjaga bahasa tetapi juga menjaga jati diri, persatuan, dan masa depan bangsa di Indonesia. Ayo gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari sekarang dan mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.